Oke, Anda sudah mengirimkan kami setumpuk materi yang menarik sekali. Semuanya berpusat pada satu nama, teman satu meja. Betul. Jujur aja, waktu pertama kali lihat, kami kira ini apa ya, cuma akun media sosial biasa. Mungkin komunitas belajar atau semacamnya. Banyak yang ngira gitu awalnya. Tapi semakin kami dalami sumber-sumber yang Anda berikan, semakin jelas kalau ini lebih dari itu. Jauh lebih dalam. Betul sekali. Dokumen-dokumen ini kan bukan sekedar profil ya, tapi lebih mirip sebuah pembedahan ideologis. Nah, itu dia. Di sini, teman satu meja itu diposisikan bukan sebagai produk jadi, bukan organisasi formal, tapi lebih sebagai sebuah proses, sebuah cara berpikir. Ini yang bikin menarik. Itu dia. Jadi, mari kita bongkar barang-barang khusus untuk Anda. Apa sih sebenarnya teman satu meja ini? Apakah ini nama orang, sebuah gerakan, atau cuma sebuah gagasan di awang-awang? Selapis demi lapis maknanya berdasarkan sumber yang Anda bagikan. Salah satu kalimat kuncinya bilang, teman satu meja itu bukan tagar, tapi sikap berpikir dan cara membaca dunia. Yuk, kita cari tahu. Apa maksudnya? Yuk! Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Namanya, teman satu meja. Iya, Secara harfiah, teman satu meja. Kedengerannya kan simpel banget ya. Kayak teman sebangku, pas zaman sekolah dulu, bikin nostalgia. Tapi sumber-sumber ini kayaknya langsung ngajak kita menyelam jauh lebih dalam dari sekedar kenangan masa sekolah. jauh lebih dalam. Meja di sini bukan lagi sekedar perabotan kayu tempat kita naruh buku. Bukan cuma benda fisik ya. Betul, secara simbolis, dalam konteks sosiologis, meja itu adalah ruang. Ruang belajar, ruang diskusi, dan yang paling krusial, ruang untuk memproduksi pengetahuan. Oke. Teks yang Anda kirim ini langsung mengaitkannya ke kritik-kritik dalam dunia pendidikan. Kritik seperti apa itu? Salah satu yang paling sering dirujuk itu gagasan dari pemikir asal Brazil, Paulo Freire. Oh, Freire. Iya, dia punya istilah yang sangat terkenal. Sistem pendidikan gaya bank. Tunggu, pendidikan gaya bank? Itu istilah yang provokatif banget. Kedengarannya kayak kita ini cuma dianggap terkeneng kosong. Apa maksudnya itu menurut Freire? Anda menangkap esensinya. Freire pakai metafora itu untuk mengkritik sistem di mana guru bertindak sebagai penabung Ah, oke. dan murid adalah celengan pasif. Guru datang ke kelas, menyetorkan sejumlah informasi ke kepala murid, lalu di akhir semester, murid diminta menarik lagi setoran itu pas ujian. Nggak ada dialog sama sekali. Nggak ada. Nggak ada proses berpikir kritis. Murid cuma menerima, menghafal, dan mengulang. Ah, jadi kayak sistem hafalan ya. Pokoknya di store, dapat nilai, terus lupa. Proses penalarannya nggak dibangun sama sekali. Paham, paham. Jadi teman satu meja ini lahir dari keresahan terhadap model calengan itu. Tepat. Sumber ini ngerinciin dengan sangat jelas. Kegelisahan itu muncul dari banyak hal. Malpraktek di kelas, sistem sekolah yang dirasa justru melanggengkan ketimpangan, relasi kuasa yang kaku, guru dan murid gitu ya. Betul. Sampai pembungkaman suara-suara kritis. Baik dari siswa atau bahkan dari guru itu sendiri. Jadi ini bukan soal nostalgia teman sebangku, tapi ini sebuah sikap perlawanan. Ada satu kalimat di sumber ini yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan kuat. Ia bukan tentang duduk bersama, melainkan tentang bangun bersama. Dan bangun bersama itu intinya adalah membangun sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa masalah yang kita alami di meja kita masing-masing, entah meja sekolah, meja kerja, seringkali punya akar masalah yang sama. Oke, ini jadi makin menarik. Jadi ini soal identitas kolektif, bukan individu. Nah, kalau begitu, siapa kitanya di sini? Siapa aja yang merasa jadi bagian dari teman satu meja ini menurut sumber Anda? Untuk jawab itu, teks ini merujuk pada konsep dari sosiolog Manuel Castells, namanya resistance identity. Identitas perlawanan. Betul. Sederhananya gini, ini adalah identitas yang terbentuk, bukan karena kita merasa bagian dari mereka yang dominan, tapi justru karena kita merasa bukan bagian dari mereka dan menolak struktur yang ada. Saya jadi ingat zaman sekolah dulu deh. Selalu ada satu dua teman yang kalau nanya di kelas itu kritis banget sampai gurunya kadang kewalahan. Haha, iya. Nanyanya kok bisa gitu Bu? Atau kenapa aturannya begini? Mungkin tanpa sadar mereka itu udah jadi teman satu meja ya, bahkan sebelum istilahnya ada. Bisa jadi banget, karena sumber ini ngasih contoh-contoh yang sangat membumi tentang siapa aja mereka. Mereka tuh guru yang mau ngajar dengan jujur, tapi kebentur birokrasi.
Mereka itu siswa yang bertanya kritis, tapi malah dicap pembangkang atau kurang ajar. Sering itu. Mereka mahasiswa yang lihat biaya pendidikan makin mahal dan gak adil. Bahkan bisa juga pekerja yang sadar upahnya nggak cukup karena sistem yang timpang. Jadi ini semacam payung solidaritas ya untuk mereka yang resah sama sistem? Sebuah cara untuk bilang, "Hei, kamu nggak sendirian kok." Persis. Tapi ada yang sedikit paradoks di sini. Ini kan katanya identitas kolektif. Tapi kok di sumber ini disebut ada satu nama inisiatornya, Prayogi Pangestu Esosger. Ini gimana ceritanya? Nah, ini strategi yang menurut saya sangat sadar dan cerdas. Benar, ada satu nama sebagai inisiator. Tapi penggunaan nama teman satu meja di sini lebih berfungsi kayak nama pena, pseudonim. Oh, supaya idenya bisa lebih besar daripada orangnya gitu ya? Tepat. Jadi yang diperjuangkan itu gagasannya, bukan popularitas atau kultus individu di baliknya. Persis. Agar fokusnya selalu kembali ke apa yang diperjuangkan, bukan siapa yang memperjuangkan. Ini upaya biar gerakan ini nggak jadi milik satu orang, dan tetap jadi milik siapa aja yang punya keresahan yang sama. Oke, jadi kita udah ngerti kenapa gerakan ini ada, dan siapa yang jadi bagian di dalamnya. Pertanyaan berikutnya, mau kemana arahnya? Kalau cuma resah bareng kan nggak akan kemana-mana. Apa visi besar yang mau mereka capai? Sumber yang Anda berikan itu merangkumnya dalam sebuah manifesto yang punya 4 misi utama. Ini kayak fondasi ideologisnya deh. Misi pertama itu, menumbuhkan kesadaran literasi. Literasi, kata yang sering banget kita dengar. Tapi apa definisinya di sini? Pasti bukan cuma sekedar bisa baca tulis kan? Jelas bukan. Literasi di sini diartikan jauh lebih luas. Kemampuan untuk membaca realitas, membaca kepentingan, dan membaca manipulasi. Wah, itu penting banget. Di zaman banjir informasi, hoax dan buzzer kayak sekarang, kemampuan ini jadi semacam benteng pertahanan pertama. Bukan cuma bisa baca tulisan, tapi bisa membaca niat di balik tulisan itu. Oke, masuk akal. Setelah kita bisa membaca realitas, terus apa? Membangun kesadaran kritis. Ini langkah selanjutnya. Kalau literasi itu soal membaca situasi, kesadaran kritis itu soal menganalisis situasi itu. Teks ini ngejelasinnya enak banget. Ini kemampuan mengubah keluhan personal jadi analisis struktural. Mengubah keluhan jadi analisis. Bisa kasih contoh konkretnya nggak? Bisa. Misalnya dari sekedar ngeluh, duh, saya nggak bisa bayar SPP, jadi pertanyaan kritis, kenapa sistem ekonomi dan kebijakan pendidikan di negara ini bikin sekolah jadi barang mewah yang nggak bisa diakses semua orang? Pergeseran fokusnya di situ ya? Betul. Itu pergeseran dari sekedar curhat jadi analisis. Dari kemarahan personal jadi pertanyaan struktural. Saya suka istilah itu. Mengubah curhat jadi analisis. Itu kuat banget. Lanjut, misi ketiga. Ini kedengarannya politis banget. Membangun gerakan rakyat berbasis akar rumput. Politis dalam arti relasi kuasa ya, bukan soal partai. Akar rumput ini kuncinya. Artinya, perubahan itu harus datang dari bawah. Dari pengalaman nyata orang-orang, bukan instruksi dari atas. Dan nggak harus demo besar-besaran gitu ya? Nggak harus. Sumber ini menekankan gerakannya bisa dimulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Bikin komunitas baca di kampung, buka ruang belajar gratis, atau bahkan diskusi kritis yang konsisten di warung kopi. Tapi gerakan akar rumput kan seringkali kecil, terfragmentasi, dan lambat. Apa ini dianggap efektif? Justru disitulah filosofinya. Perubahan yang dipaksain dari atas seringkali nggak berkelanjutan. Tapi perubahan yang tumbuh organik dari bawah, meskipun lambat, biasanya akarnya lebih kuat, lebih otentik. Oke. Terakhir, misi keempat adalah mengedepankan logika. Nah ini, di tengah tsunami emosi media sosial, di mana orang lebih suka adu urat daripada adu data, milih buat berpegang pada logika dan argumen itu sendiri, udah jadi sebuah sikap perlawanan. Betul. Ini kayak berenang melawan arus. Logika di sini fungsinya sebagai kompas, biar kritik yang disampaikan gak berubah jadi fitnah dan perlawanan gak jadi anarki. Tujuannya bangun argumen yang kokoh, bukan sekedar sentimen. Oke, dan semua misi ini menurut teks-teks tersebut ditopang sama 3 pilar utama, kritis, humanis, dan berdikari, yang dirangkum dalam satu sikap, menolak menunduk pada ketidakadilan. Wow, tunggu dulu, sampai di titik ini, kedengerannya kayak manifesto gerakan. Tapi yang bikin saya kaget, sumber-sumber yang Anda kasih ini nggak berhenti di situ. Iya kan?
Mereka nggak cuma memaparkan ideologi gerakannya, tapi juga langsung melakukan otopsi atau bedah gagasan terhadap dirinya sendiri. Pakai pisau analisis akademis lagi. Ini level refleksi diri yang jarang banget kita lihat. Setuju. Ini yang ngebedain dari sekedar akun propaganda. Ada upaya serius buat memposisikan diri dalam peta pemikiran yang lebih luas, sekaligus ngeritik diri sendiri. Yuk kita coba lihat beberapa perspektif kunci yang diurai di dalam teks, khusus untuk Anda. Silakan, saya penasaran banget. Pertama, dari perspektif sosiologis. Teman satu meja ini dilihat sebagai sebuah counter discourse atau narasi tandingan. Narasi tandingan. Gini, wacana dominan di masyarakat kan seringkali nyalahin individu atas kegagalan mereka. Kalau ada murid gagal, wacana dominannya, muridnya malas. Kalau ada guru nggak sejahtera, gurunya nggak kompeten. Jadi narasi tandingan ini mencoba menggeser lampu sorotnya dari kesalahan individu ke kemungkinan adanya kesalahan pada sistemnya. Tepat. Narasi tandingan ini bakal nanya, tunggu dulu. Jangan-jangan bukan muridnya yang malas, tapi kurikulumnya yang nggak relevan. Atau bukan gurunya yang nggak kompeten, tapi sistem kesejahteraannya yang buruk. Dan ini nyambung ke pemikir-pemikir sosiologi kan, sumbernya nyebut nama tertentu. Iya. Teks ini merujuk ke pemikir kayak Pierre Bourdieu yang bilang kalau sekolah itu seringkali bukan tangga naik kelas sosial, tapi malah kayak mesin fotokopi sosial yang melanggengkan ketimpangan. Ada juga Foucault yang lihat institusi, termasuk sekolah, sebagai ruang untuk nyetak manusia yang patuh sama aturan, bukan manusia yang merdeka berpikir. Nah, teman satu meja ini secara eksplisit nantang fungsi-fungsi tersembunyi dari pendidikan ini. Oke, itu dari kacamata sosiologi, bagaimana dengan yang lain? Kedua, dari perspektif pendidikan. Ini jelas balik lagi ke Paulo Freire yang kita bahas di awal. Ini upaya mewujudkan pendidikan emansipatoris, pendidikan yang membebaskan kesadaran manusia. Bukan cuma ngisi kepala mereka dengan info. Betul. Tujuannya dialog dua arah, bukan instruksi satu arah. Lalu ada juga perspektif psikologis yang disebut di sini, soal perlawanan terhadap mentalitas learned helplessness. Ini istilah yang menarik. Benar. Learned helplessness, atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Coba Anda bayangin, Anda lapor jalan rusak di depan rumah berkali-kali ke kelurahan, tapi setahun, 2 tahun, nggak pernah diperbaiki. Lama-lama males juga ya. Nah, lama-lama, Anda bakal sampai pada kesimpulan, percuma aja lapor, nggak akan ada yang berubah. Perasaan pasrah dan nggak berdaya karena merasa semua usaha sia-sia, itulah learned helplessness. Dan sikap pasrah itu yang bikin ketidakadilan terus langgeng, karena nggak ada lagi yang mau melawannya. Persis. Gerakan seperti teman satu meja, dengan semangat menolak menunduk, mencoba mendobrak mentalitas korban itu. Ia mau bangun lagi keyakinan bahwa suara kita berarti, pertanyaan kita penting, dan perubahan itu mungkin. Oke. Terakhir, yang jadi benang merah dari semuanya, adalah perspektif humanis. Intinya menempatkan manusia di atas segalanya. Benar. Ada kutipan yang kuat banget di salah satu sumber Anda. Sistem dibuat untuk manusia, bukan manusia dibuat untuk sistem. Sederhana tapi dalam ya. Ini pengingat fundamental bahwa aturan, birokrasi, atau kurikulum nggak boleh lebih penting daripada martabat dan kemanusiaan. Ini jangkar moral dari seluruh gagasan ini. Dan yang bikin analisis ini terasa jujur, seperti yang saya bilang tadi, adalah adanya kritik internal. Mereka juga sadar akan kelemahan dan risiko gerakan mereka sendiri ya. Sangat sadar. Teks ini secara terbuka ngakuin beberapa risiko. Misalnya, potensi jadi terlalu intelektual atau menara gading. Jadi bahasanya susah dipahami sama masyarakat akar rumput. Padahal mereka yang mau dibela. Betul. Ada juga bahaya kejebak dalam diskusi dan wacana tanpa aksi nyata. Atau bahkan meromantisasi perlawanan itu sendiri, seolah-olah itu hal yang keren. Padahal di lapangan risikonya nyata. Kesadaran diri ini krusial. Jadi setelah kita bedah panjang lebar sumber-sumber ini, apa kesimpulan besarnya? Jelas ini jauh lebih dari sekedar akun media sosial. Ini sebuah simbol, sebuah ajakan, dan mungkin yang terpenting, sebuah kerangka berpikir. Tepat sekali. Pada dasarnya, ini adalah upaya membangun kesadaran kritis yang dimulai dari ruang terkecil dan paling personal yang kita punya, meja kita sendiri. Dengan harapan bisa nular dan menciptakan solidaritas yang lebih luas. Semacam sintesis dari semua perspektif tadi ya? Iya. Secara sosiologis, ini soal kesadaran struktural. Secara pedagogis, pendidikan yang membebaskan. Secara politis, soal mengontrol kuasa. Dan secara humanis,
Ini pembelaan terhadap martabat manusia. Kurang lebih bunyinya gini, mungkin teman semeja itu bukan mereka di luar sana, tapi bisa jadi adalah Anda. Wow. Ini bukan ajakan buat follow sebuah akun atau gabung organisasi, melainkan ajakan untuk mengadopsi sebuah sikap. Sikap untuk nggak diem saat lihat kejanggalan, nggak takut untuk bertanya, dan nggak menormalisasi ketidakadilan, Sekecil apapun itu. sekecil apapun yang kita lihat sehari-hari. Sebuah ajakan untuk menjadi teman semeja bagi siapapun yang resah, dimanapun meja itu berada. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup. Sumber-sumber ini sangat menekankan pentingnya meja sebagai ruang fisik, tempat tatap muka untuk berdialog. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan menarik untuk Anda renungkan. Atau itu, di dunia di mana interaksi kita semakin digital dan meja kita sekarang lebih sering berupa layar gawai, bagaimana bentuk perlawanan intelektual dan solidaritas akar rumput yang paling relevan dan efektif untuk kita bangun hari ini?